kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang mendapatkan tempat yang terhormat. Dan dalam ekonomi Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia. Lanjut ke poin kedua, ialah keadilan. Dalam sistem liberalisme kapitalisme, sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi dikatakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi, dengan demikian, Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termaksud dalam bidang ekonomi. Tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa Islam menghendaki dijalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, yang memang telah diciptakan oleh Allah memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya. Poin yang ketiga ialah maslahah. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan, seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Seperti halnya bank syariah, dalam kondisi di zaman sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan bank syariah agar tercapainya kesejahteraan. Bank syariah ini menjadi jalan untuk menolong masyarakat seperti transfer, meminjam uang, untuk kredit, baik menabung. Macam-macam maslahah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Al-maslahah al-mutabarah, yaitu kemaslahatan yang menjadi rujukan dan tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalam dalil-dalil, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah melarang kita memberi kemudaratan, dan seperti halnya kamu menganiayanya. Dalam Al-Quran tersebut sudah jelas supaya menjauhi kemudaratan, supaya kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Poin yang kedua ialah al-maslahah al-mubhah, yaitu kemaslahatan yang tidak diterima dalam karena melanggar dalam dalil-dalil. Yang ketiga, al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak pula didukung oleh dalil-dalil dan tidak pula dibatalkan oleh dalil-dalil tersebut, seperti pendapat yang dikemukakan dari ulama terdahulu tentang maslahah. Poin yang keempat ialah keseimbangan.
Kekurangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termaksud dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat berikut, itu surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahduhu ala tu'alil miskin, yang artinya, tahukah kamu yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Surat yang kedua yaitu surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi, walladzina fil amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ayat-ayat di atas jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum. Poin yang selanjutnya yaitu tolong-menolong. Nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa, seperti firman-Nya yang berbunyi artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam melakukan aktivitas ekonomi diperintahkan untuk menerapkan prinsip tolong-menolong. Dengan menanamkan prinsip tolong-menolong, maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama. Selanjutnya ialah kebersamaan atau persaudaraan. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi, dan akibatnya orang per orang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai universal yang buruk dan dilarang dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah riba. Secara terminologi, riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sama emas dan perak dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi, pengganti, pandangan real atau iwat. Dan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi pengertian riba adalah dalam hal ini ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut
berupa penambahan pada transaksi pertukaran jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam-meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat. Macam-macam riba, yaitu riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu dua ganti pada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Contohnya adalah 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Macam-macam riba yang kedua ialah al-yad, di mana merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Contohnya adalah seorang yang ingin menjual motornya, sang penjual memberi penawaran harga 17 juta jika diberi tunai dan menawarkan harga 20 juta jika dibeli dengan sistem pembayaran dicicil. Macam-macam riba yang ketiga yaitu riba nasi'ah, di mana adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditanggungkan dan diakhiri pembayaran. Macam-macam riba yang terakhir ialah riba qard, merupakan jenis riba dalam lingkup utang piutang. Contohnya adalah seseorang yang meminjamkan uang sebesar 1 juta dengan perjanjian peminjam wajib mengembalikan pokok peminjaman dengan bunga sebesar 1,5 juta pada saat jatuh tempo. Selanjutnya gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang, suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Bentuk-bentuk gharar ialah pertama, jual beli madum, di mana yaitu jual beli yang barangnya